pertanyaan pertama, apakah seorang corporate lawyer membutuhkan keahlian khusus? Untuk corporate lawyer sendiri sebenarnya tidak memerlukan keahlian yang khusus, hanya mungkin soalnya karena mereka notabene-nya sudah menjadi sarjana hukum, jadi sebenarnya telah memiliki basic hukum yang standar, yang merupakan dasar-dasarnya. Jadi sebenarnya tidak ada skill khusus yang harus dimiliki oleh corporate lawyer sendiri. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada ketentuan khusus sebagai lulusan mahasiswa hukum bila ingin menekuni profesi sebagai corporate lawyer? Nah, sebenarnya penyaringan untuk masuk dalam tanda kutip tes tertulis atau interview di kantor corporate lawyer, terutama yang afiliasi sama asing, itu tuh yang dilihat itu adalah pertama CV kita dulu. Kalau CV kita itu masih dalam tanda kutip kurang menarik, kayak kita nggak pernah organisasi atau nggak pernah lomba, nggak pernah prestasi, itu kemungkinan kita udah gagal di screening duluan gitu. Nah, makanya aku menyarankan sih buat teman-teman yang terutama yang masih kuliah, selama masih kuliah itu perbanyaklah kegiatan, terutama kalau mau jadi lawyer itu kan harus akademik kan. Mungkin kalau kita mau kerja di perusahaan biasa yang sifatnya kayak umum, kayak human resource dan lainnya, mungkin yang diutamakan itu bagian kayak kepanitiaan dan organisasi. Tapi kalau di lawyer yang saya tahu, itu dia itu mengutamakan nih lombanya apa nih. Misalkan ada kontrak drafting kan kalau hukum kan. Ada National Moot Court Competition. Nah, itu tuh sangat-sangat diperhatikan. Itu hal-hal simple yang harus dibangun buat karir jadi corporate lawyer sih. Seenggaknya untuk masuk screening CV dulu lah. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting langkah awal dalam mencapai profesi ini? Penting atau tidak penting? Penting. Untuk mata kuliah, kalau misalkan emang mau spesifik jadi corporate lawyer, itu mungkin hukum jaminan, terus hukum perusahaan, hukum ekonomi, hukum perbankan, hukum kepailitan, ya gitu seputar corporate law aja sih sebenarnya. Karena itu sangat berguna kalau misalkan di kemudian harinya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku sendiri dulu tuh ikutnya Moot Court Society dan ALSA kayak gitu. Kalau misalkan Moot Court Society karena aku ikut dua lomba Moot Court, dua International Moot Court Competition seperti itu. Kalau untuk ALSA kan karena kita jadi melatih untuk bisa bekerja sama orang, komunikasi sama orang, jadi team members. Karena kalau misalkan nanti kalau misalkan kerja di corporate law firm, kalian benar-benar harus bisa jadi team player. Kalian maksudnya nggak boleh yang kayak individualis gitu, nggak boleh yang main throw everyone under the bus gitu, nggak boleh, itu jahat banget sih. Maksudnya kan kita kan kerjaannya udah sangat high tense gitu kan, dan ya kita harus bisa jadi team player yang bisa kerja sama orang-orang. Seberapa penting relasi awal untuk mencapai profesi sebagai seorang corporate lawyer? Bisa dibilang butuh, bisa dibilang enggak. Butuhnya adalah untuk mencapai kita mencari kantor yang baik, kita kan juga harus tanya-tanya dulu nih, riset-riset dulu kantor yang kita pengen tuh punya sistem kerjanya bagaimana sih, dan itu kan kita butuh relasi sama orang-orang yang udah di sana. Cuma baik lagi, ujung-ujungnya kita harus berusaha sendiri sih. Karena kan setiap kantor itu kan punya kayak sistem kerja yang berbeda, ada yang dan juga practice group-nya beda-beda, tergantung minat kalian. Misalkan kalian mau minatnya intellectual property, belum tentu kalian masuk ke kantor itu ada minat kalian. Jadi kalian harus pintar-pintar nyari tahu gitu sih. Apakah penguasaan akan materi hukum acara, hukum perdata, dan hukum bisnis adalah modal pokok untuk menjadi seorang corporate lawyer? Tentunya hukum-hukum dasar yang kita pakai di waktu di kuliah, hukum perdata itu penting banget kayak basic, karena ya hukum perdata Indonesia ya itu kan nggak berubah basicnya ketika kita mau berhubungan sama klien. Ya ketika kita tiba-tiba ditanya nih, tahu ini nggak dasar hukumnya apa? Ya kalau kita nggak tahu kan malu-maluin law firm kita gitu kan. Dan bos kita juga pasti malu, ini lulusan ini nih, masa dasarnya aja nggak bisa, lebih kayak malu ke alma mater sendiri gitu. Jadi menurut aku basic hukum itu penting untuk menjadi corporate lawyer.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah memiliki business mind penting atau tidak penting dalam profesi sebagai seorang corporate lawyer? Nah, menurut aku nih hal yang sangat penting karena somehow mungkin kita sebagai sarjana hukum kita harus strict to the regulation gitu kan. Jadi memang kayak misalkan regulasi berkata apa, kita harus strict ngikutin apa yang dikatakan di pasal tersebut gitu kan. Tapi somehow karena kita dibayar sama klien, jadi kita tuh harus memposisikan di posisi mereka. Jadi misalkan nih, misalkan apa klien kami, klien kita, klien law firm aku tuh kayak kepentok lah istilahnya dengan satu situasi kayak gitu. Nah, nanti kita coba kalau dengan kita punya business minded ini, kita bisa tahu gimana baiknya caranya kita misalkan kayak ngakalin pasal yang ada biar tetap comply. Jadi kita emang punya kewajiban itu suatu yang paling wajib di mana kita harus comply dong sama aturan yang ada gitu kan. Tapi kita harus kayak bantu mereka dari sisi bisnisnya kayak gitu. Jangan sampai nanti ini dengan ada pasal ini tetap malah merugikan mereka kayak gitu. Jadi memang kita harus punya business minded tadi sih sebenarnya. Menurut kakak nih, apa sih keistimewaan profesi ini sampai kakak pilih corporate lawyer sebagai profesi kakak? Karena kan lulusan hukum banyak ya kak untuk profesi di pekerjaan atau jenis lainnya gitu. Kenapa kakak pilih corporate lawyer nih? Apa ya, merasa beruntung karena bisa masuk corporate lawyer, kita bisa keep up to date with semua regulation yang baru, khususnya kalau misalkan kita perhatiin banyak banget peraturan-peraturan baru sehubungan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kayak merasa beruntung bisa tetap keep up sama regulasi-regulasi yang memang sesuai dengan kemauan klien gitu. Pertanyaan terakhir sih kak. Oke. Aku langsung bertanya aja. Apakah corporate lawyer itu lebih prestisius dibandingkan lawyer yang menekuni kasus pidana umum dan government lawyer? Menurutku semua pekerjaan asalkan dijalani dengan tekun dan kalian tuh pede gitu loh sama kerjaan yang kalian jalanin, nggak ada tuh yang namanya kerjaan bukan corporate lawyer nggak prestigious deh, kayak nggak sabi deh kalian gitu. Nggak gitu, karena maksudnya semua orang kan masalahnya nggak cuma muluk-muluk corporate gitu kan, pasti mereka nggak pasti gitu, kayak ada orang-orang di luar sana yang masalahnya itu juga tentang pidana atau tentang di luar ranah yang corporate lawyer biasanya jalani tiap hari. Dan menurutku dua itu sama-sama penting, karena kalau misalkan semuanya jadi corporate lawyer, siapa yang ngurusin masalah pidana atau tata usaha negara atau apa gitu, siapa yang ngurusin gitu. Jadi sama-sama bagus karena sama-sama mulia.